Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang yang kemarin itu Bu Guru belum sempat menyampaikan sepenuhnya ya materi peluang ya, baru sepintas. Oke. Ini saya jelaskan semuanya aja ya. Tentunya kalian itu pasti pernah buka perkiraan cuaca baik di HP maupun di internet ya. Nah, tanpa sadar perkiraan cuaca hujan ataupun cerah itu ternyata kita sudah menerapkan prinsip dari peluang loh. Nah, apa itu peluang? Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Contohnya, misalnya kelas 10E11 punya 36 siswa. Nah, dari jumlah tersebut akan dipilih 5 orang untuk menjadi perwakilan panitia pentas seni di sekolah tersebut. Ternyata kamu terpilih di antara 5 orang itu. Nah, kejadian terpilihnya kamu itu disebut dengan peluang. Dalam teori peluang, terdapat 4 hal penting yang kamu harus ingat, yaitu ada percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kita mulai dari percobaan. Percobaan adalah kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya ada pelemparan koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, pengambilan bola secara acak, sampai mencari pasangan tempat duduk. Itu adalah contoh-contoh dari percobaan. Ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi hasil dari percobaan dicatat semua yang mungkin apa saja, itu dikumpulkan menjadi sebuah himpunan ruang sampel. Simbolnya adalah S. Contohnya ya, kalau kita melakukan percobaan pelemparan 1 uang koin, kemungkinan yang muncul itu kan bisa angka atau bisa juga gambar. Jadi, ruang sampelnya adalah sisi angka atau biasa kita tulis sebagai A besar dan sisi gambar atau G besar. Kalau ditulis dalam rumus himpunan ruang sampel itu ditulis seperti ini. S sama dengan menggunakan kurung kurawal A, G. Oke. Karena ada cuma ada 2 titik sampel, makanya kita tulis di sini A, G. Nah, setiap anggota tadi, A dan G tadi, itu disebut dengan titik sampel. Kalau dari percobaan koin tadi, titik sampelnya ada 2, yaitu A dan G, maka kita bisa menulis jumlah titik sampelnya atau NS itu adalah 2. Untuk kondisi yang lebih kompleks, misalnya kita menentukan titik sampel tapi itu percobaannya itu lebih kompleks lagi, itu cara untuk menentukan titik sampelnya atau banyaknya titik sampel itu bisa pakai cara diagram pohon, tabel, terus ada lagi aturan pencacahan. Aturan pencacahan itu ada penjumlahan dan perkalian. Di situ nanti ada rumus tentang faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Khusus untuk faktorial, permutasi, dan kombinasi nanti saya bahas, cuma itu hanya untuk tambahan kalian saja karena untuk yang kelas 10 saat ini cangkupannya tidak sampai dengan permutasi dan kombinasi. Oke, kita lanjut lagi ya slide berikutnya. Oke, contoh untuk menentukan ruang sampel menggunakan diagram pohon itu biasa kita pakai untuk kasus koin. Biasanya percobaan koin kita pakainya adalah diagram pohon. Contohnya seperti ini. Kalau 1 koin, itu kan cabangnya hanya 1 kali begini ya. A sama G, NS-nya 2, ruang sampelnya A, G. Kemudian kalau 2 koin, berarti kan dicabangkannya 2 kali setelah AG, kemudian dia cabangkan lagi masing-masing. AG, kemudian di sini juga ada AG. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kemungkinannya bisa AA, angka-angka, AG, angka gambar, GA, dan GG.
Ada berapa berarti ruang sampel titik sampelnya? Ada 4. 4 itu dari mana? 2 dikali 2. Nah, ini masuk kategori lagi aturan perkalian. Tapi kita pakainya diagram pohon. Ruang sampelnya ditulis seperti ini. Oke. Bagaimana kalau 3 koin? Berarti dicabangkan lagi masing-masing menjadi AG-AG seperti ini. Lalu kita peroleh berapa jumlah titik sampelnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. 8 itu dari 2 dikali 2 dikali 2. Karena ada 3 koin. Masing-masing koin adalah 2 sisi. Berarti di sini nanti kalian isi sendiri ya, berapakah jumlah titik sampelnya. Kemudian untuk himpunan ruang sampelnya, di sini baru ada 1, 2, 3, 4. Ini masih salah ya, silahkan nanti kalian betulkan lagi. Kalian tulis semua anggota ruang sampelnya di daftar di sini, oke? Nanti catatan kalian dikumpulkan. Kemudian untuk tabel biasa kita gunakan untuk percobaan dadu. Contohnya di sini ada 1 dadu, 2 dadu. Terus di sini ada lagi dadu dan koin. Kenapa kita memilihnya tabel? Karena kalau dadu itu punya 6 sisi. Sangat tidak efisien kalau kita pakai diagram pohon. Bisa sebenarnya pakai diagram pohon, tapi nanti percabangannya akan banyak sekali dan itu akan memusingkan kita ketika mendaftar. Oke. Kita mulai dari 1 dadu. 1 dadu itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya adalah 6. Kalau 2 dadu, kita buat tabel begini ya. Anggotanya itu seperti ini. Totalnya ada berapa? Ada 6 dikali 6. Berarti ada 36. Nah, ini kira-kira apakah sudah betul penulisan ruang sampelnya seperti ini? Sepertinya Bu Guru masih salah. Nah, tugas kalian nanti ini merevisi di bagian sini. Oke? Nanti kalian betulkan lagi ya. Kemudian, kalau untuk dadu dan koin. Dadu dan koin itu NS-nya ada berapa? Seperti tadi, kalau kita buat tabel, berarti NS-nya kita tinggal kalikan jumlah baris dikali jumlah kolom. Kalau dadu dan koin, logikanya berarti 2 dikali 6 atau 6 dikali 2. Berapa jumlahnya? 12. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada 2 baris kan? Berarti 6 kali 2 ya. Berarti ada 12. Nah, nanti kalian isi di sini 12. Kemudian, ruang sampelnya bagaimana? Ruang sampelnya berarti ditulis semua dari A1, A2, A3 sampai dengan G6. Oke, itu nanti kalian lengkapi ya di catatan kalian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Aturan penjumlahan. Nah, ini aturan penjumlahan tapi yang biasanya muncul di soal cerita. Contoh yang sering keluar itu kapan kalian pakai aturan penjumlahan, kapan pakai aturan perkalian, itu biasanya seperti ini. Kalau yang dipilih itu hanya satu ya, biasanya kita pakai aturan penjumlahan. Contohnya begini, dalam satu set kartu bread, kartu remi yang biasa kalian tahu itu, kan terdapat beberapa jenis kartu, diantaranya 13 hati, 13 wajik, 13 sekop, 13 keriting. Nah, ketika kita akan mengambil satu kartu, berarti banyaknya kemungkinan terambil itu ada berapa? Berarti kan kita tinggal hitung. Hatinya ada 13, wajiknya ada 13, sekopnya 13, keritingnya juga 13. Berarti tinggal kita jumlahkan. Tapi, untuk aturan perkalian, itu biasanya soal-soal yang memadukan antara pilihan pertama dan pilihan kedua. Contohnya begini, dalam keranjang buah itu tersisa 5 buah jeruk dan 7 buah apel. Bentuknya beda-beda, ada yang busuk, ada yang baik, dan sebagainya macam-macam ya. Jika Doni dibolehkan mengambil 2 buah, dia dikasih gratis 2 buah, masing-masing harus jeruk
dan apel. Jadi satu-satu apel dan jeruknya. Maka banyaknya opsi kombinasi buah yang dipilih oleh Doni adalah, berarti kan jeruknya harus milih 1, apelnya juga harus milih 1. Kombinasi antara dua jenis yang berbeda ya, berarti itu pakai aturan perkalian. Oke, ini untuk aturan perkalian yang sederhana. Kalau yang kemarin contoh yang di sekolah itu, kayaknya Bu Guru ngasih contohnya itu jalan apa ya? Nah, kalau yang kali ini itu kayak pengambilan jeruk. Oke. Terus untuk yang kasus lebih kompleks lagi, banyaknya ruang sampel itu dapat dihitung menggunakan faktorial, permutasi, dan kombinasi.